Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh teman subscriber kita yang bernama Naya Ajar. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri di Balik Bukit Angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku melihat Bayu Aji sudah berdiri di depan pintu dan menatap dengan bengis ke arah mereka. Dengan memakai baju kemeja putih celana panjang berwarna hitam yang kancing kemejanya terbuka, memperlihatkan otot perut yang mencuat. Dengan dada yang bidang, tubuh yang perfect, perawakan tinggi, kulit yang putih, dan pastinya dengan rupa yang rupawan. Siapapun yang melihatnya pasti terbuai. Aku bergumam, apa tugas rumah kosong sudah selesai? Sampai dia bisa kemari. Dan juragan itu berkata, "Siapa kau anak muda? Jangan kau ikut campur. Kalau nggak mau mati." Aku melihat juragan itu tertawa seakan meledek Bayu Aji. Dan Bayu berkata, "Jangan berani sentuh calon istriku." Seketika aku membulatkan mata tanda tidak percaya. Apa yang dimaksud Bayu? Siapa? Dan aku mendengarkan suara batinnya yang berkata, "Duh, mampus. Bisa-bisa gue dijadikan dodol sama yang raksa. Maaf Ai, cuma bercanda." Aku pikir serius, gumamku. Serentak antek itu menyerang ke arah Bayu dan perkelahian tidak terindahkan lagi. 1 melawan 12 orang dan Bibi menghampiriku. "Aisyah, apa benar dia calon suamimu?" "Ya elah Bi, ini si Mamang gimana? Bukannya dibantu?" "Oh iya lupa, habisnya lihat pemuda itu Bibi jadi..." Dan aku berkata, "Jadi apa? Kesemsem?" Dan aku berbalik ke arah di mana perkelahian mereka masih belum usai dan hal mengejutkan terjadi. Aku melihat dada dari Bayu tersabit golok dan Bayu seketika terdiam mematung sembari memegangi dadanya yang berlumuran darah. Aku melihat mata yang memerah seakan mau memakan dan memangsa orang yang telah membuat dia terluka. Gawat, jangan sampai jiwa predatornya keluar. Dengan sigap aku menghampiri Bayu dan mencoba menenangkan dirinya supaya tidak bertindak berlebihan. Aku menghampiri dan memeluknya dari arah depan dan menyentuh dada yang terluka dan berkata, "Jangan Bayu, ini bukan alammu. Ingat batasannya, jangan bertindak gegabah." Seketika mata merah itu kembali meredup dan berbalik menatap ke arah wajahku. Ia tersenyum dan aku pun membalas senyumannya. Seketika dada yang terluka menutup dengan sempurna. Dan Bayu berkata, "Kalau aku patahkan kaki mereka, gak apa-apa kan Ai?" "Ah," aku hanya bisa mangap. Tanda tidak habis pikir dengan tindakan Bayu. Secepat angin Bayu menerjang mereka satu demi satu dan hal mengerikan terjadi. Kaki para antek dipatahkannya satu dan si juragan itu hanya terdiam terpaku melihat luka yang sembuh dengan cepat. Dan berkata dengan suara bergetar, "Sebenarnya kau siapa? Ilmu apa yang kau miliki?" Bayu Aji berkata, "Jangan pernah sentuh calon istriku. Kalau nggak mau nasibmu sama seperti pengikutmu. Ngerti?" Seketika juragan tanah pun pergi setengah berlari, meninggalkan antek-anteknya yang sudah tergeletak tidak berdaya. Bayu menghampiriku dan tersenyum manis dan aku berucap, "Apa kamu baik-baik saja, Baik?" Seketika warga berdatangan dan meminta maaf. "Maafkan kami, Neng. Kami gak bisa membantu Mang Anton." "Iya benar. Kami juga diancam sama juragan Munir." Bayu berkata, "Gak apa-apa, Mak. Sudah saya urus. Saya bisa mengerti kesulitan kalian semua." "Terus mereka harus diapain?" "Itu urusanku. Kalian bubar saja." "Baik, kalau begitu kami permisi dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Aku harus pergi membawa mereka, Ai. Mau dibawa kemana, Bay? Kemana saja daripada mereka terbaring di halaman rumah bibimu. Dengan refleks Bayu menyentuh pipiku dan menghapus air mata yang masih membekas dan berucap, "Jangan nangis, nanti manisnya hilang." "Baiklah, tapi tolongin Mamang dulu." "Iya." Setelah membaringkan Mamang di ruang tamu dan sedikit membantu memulihkan luka dalam, Bayu berkata, "Mamangmu akan segera pulih. Luka dalamnya tidak terlalu parah." Bibi berkata, "Maaf, apa benar kamu calon suami Aisyah?" Dan Bayu pun gelagapan. Seketika Bayu menjentikan tangannya, serentak Bibi tertidur. Dan aku berucap, "Kamu apain Bibi, Be?" "Cuman buat dia tertidur saja." "Apa Bibi akan mengingat tentangmu?" "Aku rasa tidak. Bukankah itu lebih baik? Biar gak ada pertanyaan dari bibimu, Ai." Seketika aku mencium bau yang aku kenali. Dia Rahayu dan Sri Anjani. "Kalian tumben berdua?" Dan Ayu berkata, "Kalau gak salah dengar, tadi siapa yang bakal jadi calonmu, Ai?" Seketika aku menatap Bayu Aji yang sedang menggaruk kepalanya sembari menyengir ke arah Rahayu. Dan Sri Anjani cuma mesem-mesem. Aku mulai bertanya ada perihal apa sampai Rahayu datang kemari. "Oh iya, kamu masih ingat soal siluman ular yang dulu sempat berhadapan dengan dirimu?" "Siluman ular? Sewaktu dulu?" Sri berkata. "Sewaktu di Villa Aisyah." Dan aku berkata, "Apa hubungannya?" Bayu menimpali, "Tentu saja ada. Ular yang sama yang bakal kita hadapi nanti." "Maksud kalian?" "Siluman ular yang dulu dan yang sekarang ular yang sama." "Iya, Ai, siluman itu makin menjadi." "Oh ya, yuk, boleh aku minta bantuanmu?" "Bantuan apa, Ai?" "Kamu dan Sri aku tugaskan untuk mengintai rumah Pak Munir. Awasin terus pergerakan mereka. Jika ada yang mencurigakan, kabari aku. Dan kamu Bayu, aku percayakan bukit untuk kamu selidiki lebih lanjut. Setelah informasi kita dapatkan, kita akan susun rencana. Gimana?" "Ide bagus, aku setuju saja," kata Bayu Aji. Samar-samar aku mendengar suara yang memanggil namaku. "Aisyah, Ai, apa kamu di dalam rumah?" Itu suara Irfan. "Kalian pergilah, kabari aku jika kalian mendapatkan informasi." "Baiklah, aku pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Serentak mereka pun pergi. Aku membuka pintu, sudah ada Irfan yang berdiri di depan pintu sembari membawa ember berisikan belut. Dan aku pun tersenyum senang pada akhirnya bisa makan enak. "Gimana, seneng gak?" "Dapat dari mana belut ini, Van?" "Dari kawan. Mereka semalam juga pergi ngobor, cuman lokasinya beda dengan kita. Nih, kamu urus dan masak." "Wah, banyak banget, makasih ya, Van." Sama-sama." "Itu si Mang Anton kenapa, Ai?" "Oh, dihajar sama Antek juragan Munir." "Apa? Pak Munir maksudmu, Ai?" "Lah, itu kamu tahu. Semalam aku mau kasih tahu ke kamu, Ai, soal yang semalam aku lihat. Tapi sial, demit bocil itu sangat meresahkan sampai aku gak bisa mengontrol diri dari rasa takut yang teramat sangat." "Dia? Aku yakin dia orangnya Pak Munir." "Maksud kamu Pak Munir bersekutu dengan siluman itu? Untuk apa?" "Ya, demi kekayaan harta, tahta. Demi apa lagi coba? Yang tidak habis pikir, dia mendapatkan tumbal dari mana ya? Semalam yang aku lihat seorang anak kecil yang Pak Munir serahkan untuk dijadikan tumbal." "Apa itu anaknya?" "Aku rasa bukan." "Maksudmu, Ai?" "Bisa jadi anak hasil penculikan atau anak jalanan." Serentak Bibi mengagetkan kami berdua. "Awas, jangan macem-macem." "Astagfirullah, Bi, ngagetin orang aja sih." Aku bertanya, "Lah, kapan Bibi terbangun ya?" "Duh, kepala Bibi kok puyeng amat ya. Sebenarnya apa yang terjadi?" "Bibi pingsan tadi setelah lihat Amang diajar oleh Anteknya juragan Munir." "Ah, masa sih? Kok Bibi gak ingat ya dengan apa yang sudah terjadi?"
Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Bi, ini belut kita masak. Udah aku bersihin. Bibi berucap. Oh, ya udah, kasih garam, digoreng saja. Nanti Bibi yang kasih bumbu. Oke, Bi. Singkat cerita, sudah tersaji nasi hangat dan sambal belut dan olahan lainnya dari belut. Tidak lupa ada lalapan kacang panjang sama mentimun. Wah, mantep. Aku makan dengan lahap. Irfan nyeletuk. Sudah nambah lagi. Cantik-cantik makanya udah kayak kuli saja. Bibi bertanya. Ah, kuli apa, Van? Kuli bangunan. Parah sumpah. Itu nasi sampai belepotan di mulutmu, Aku berucap. Bodoh amat. Singkat cerita, cerita dari sudut pandang Rahayu. Dan Ayu, apa kita akan terus memantau kondisi rumah itu? Iya, Sri. Kita nggak boleh lengah. Kita nggak bisa memasuki rumah itu. Rumah itu sudah terpasang perisai penghalang dan ada 3 sosok yang menjaga rumah itu. Sampai kapan kita di sini, dan Ayu? Sampai kita menemukan sesuatu yang kita cari. Dengan posisi Rahayu dan Sri yang masih duduk manis di atas pohon tidak jauh dari rumah yang mereka sambangi, ada satu sosok yang menemani Rahayu, sosok penghuni pohon tersebut. Dia berkata, "Kalian sedang apa di tempatku?" Dan Sri berucap, "Oh, maaf, jikalau kami lancang. Kami berdua sedang memperhatikan rumah itu." "Oh, rumah yang di bawah sana. Rumah itu sudah sering bawa anak kecil keluar masuk." "Maksud Anda?" "Kurasa sekarang juga bakalan ada yang membawa anak-anak itu lagi." Rahayu menatap Sri Anjani dan berkata kepada sosok itu, "Apa ucapanmu bisa dipercaya? Buat apa aku berbohong?" Seketika aku melihat kendaraan yang cukup besar dan ada beberapa orang yang sedang menurunkan anak-anak dari dalam mobil. Kurang ajar. Apa anak-anak itu akan dijadikan tumbal, Sri? Sri pun menimpali. Aku rasa seperti itu, Den Ayu. Brengsek. Ini tidak bisa dibiarkan, Sri. Tapi sayang, kita tidak bisa melakukannya malam ini. Dan sosok itu berkata, tumben, bawa anak untuk dijadikan sesembahannya banyak. Sri Anjani berkata, maksudmu apa? Di setiap bulan purnama, orang itu selalu memberikan tumbal. Paling 2 orang anak saja. Tapi sekarang lebih dari 2. Kalau boleh saya menebak, jumlah anak itu ada 15 orang anak. Sri, kita harus pergi. Seketika Sri Anjani menghentikan langkahnya. Tunggu, Den Ayu, bukankah itu orangnya? Ya, kau benar, Sri. Dan Rahayu beserta Sri Anjani mendengar pembicaraan mereka. Bos, sukses kita, bos. Sesuai keinginan Pak Bos, kita mendapatkan 15 orang anak. Bagus, bagus, kerja yang sangat bagus. Cepat masukkan anak-anak itu ke dalam gudang. Seketika orang itu berteriak dan berkata, Nyai, semoga kau memberikan apa yang aku inginkan. Akan aku serahkan semua anak-anak itu untukmu, Nyai. Sembari tertawa, orang itu merasa puas dengan hasil kerja anak buahnya. Bangsat, manusia tidak ubahnya iblis. Mari Sri, kita kembali. Kembali ke sudut pandang Aisyah. Di malam yang sudah larut, mata ini susah untuk dipejamkan. Sebenarnya, apa yang akan terjadi? Gumamku. Aku mencium bau busuk, bau yang tidak biasa. Kebetulan aku lagi tiduran, sembari menyamping ke arah dinding. Aku merasakan ada seseorang yang menemaniku tidur dari arah belakang. Tapi siapa? Serentak aku melihat ada tangan yang menjulur ke arah perutku. Dengan kondisi tangan penuh koreng dengan kulit yang terkelupas, kuku panjang dan hitam. Seketika perutku seakan diaduk-aduk mual banget. Aku mendengar suara dari arah belakang, seakan meledekku, dan sosok itu berkata, "Kamu takut ya?" Sembari berbisik dengan suara ceprek. Aku mengenal suara itu, dan aku berbalik ke arah sosok itu, dan aku melihat wajah yang hancur, kedua bola matanya menggantung di pipi. Sosok itu menyeringnya memperlihatkan gigi taring yang teramat tajam. Dengan refleks aku membekap sosok itu pakai bantal sampai nembus ke bawah kolong ranjangku. Aku berteriak memanggil satu nama. Rahayu, ini kerjaanmu kan? Di mana kamu? Awas saja kalau ketemu. Tak aku jadikan dodol Cianjur baru nyaho kamu. Terdengar suara cengengesan dan berkata, Iya maaf, dikira nggak bakal kebongkar penyamaranku. Tapi kamu takut kan? Ayo ngaku.
Dengan cepat aku lempar bantal ke arah mukanya si Ayu Rese dan kena. Syukurin. Aisyah, kamu apa? Kalau rakyatku tahu tuan putrinya dilempar pakai bantal, mereka pasti melecehkanku. Dan aku berkata, bodoh amat, lagian apa yang dilecehkan? Jin kalau ngomong sembarangan. Melecehkan apa coba? Udah mending tidur. Tunggu, ada yang mau aku omongin. Soal apa yuk? Soal orang itu. Kamu sudah dapetin informasinya yuk? Iya, dia nyulik anak jalanan untuk dijadikan tumbal. Dan yang lebih parahnya lagi, anak yang mau ditumbalkan gak sedikit, Ai. Kita harus menyelamatkan anak-anak itu. Kira-kira kapan penyerahan tumbal itu yuk? Aku rasa besok malam. Ya sudah sini, temanin aku tidur dulu ya. Singkat waktu terdengar suara riuh pikul warga yang melewati depan rumahnya Amang Anton. Aku bergegas bangkit dari pembaringanku. Hanya ingin melihat apa yang terjadi di luar sana. Dan aku melihat Amang dan Bibi sudah berdiri di teras rumah. Aku mulai bertanya, kok masih pagi sudah rame, Bi? Ada apa? Kamu, Ai. Bibi juga gak tahu. Oh ya, Bi. Dimas kapan balik, Bi? Dari pesantrennya? Bibi juga gak tahu kapan dia mau balik. Rumah ini terasa sepi kalau gak ada keponakan di rumah. Biarin saja mereka belajar. Jangan disuruh pulang selagi mereka giat belajar agama. Iya Bapak, mudah kalau ngomong. Nah saya emaknya harus nahan rindu sama anak-anak. Emang Dimas sama Eka keduanya mondok ya, Mang? Iya, Amang suruh mereka mondok sambil sekolah. Seketika ada seseorang yang memanggil Mang Anton dari arah luar. Anton, disuruh kumpul di balai desa. Pak Burhan, ya nanti saya ke sana. Bu, Bapak mau ke balai desa dulu. Jaga Bibi ya. Aku nggak bisa ikut ya, Mang. Tunggu saja di rumah. Singkat cerita, Irfan memanggil. Aisyah, lagi ngapain? Lagi nanak nasi, ada apa? Kamu tahu nggak? Enggak. Ya dengerin dulu atuh, belum juga kelar ngomongnya. Iya, mau ngomong apa? Di balai desa, aku bertemu dengan cowok yang lumayan ganteng. Aku kebingungan. Yang dimaksud cowok mana? Dan Irfan melanjutkan obrolannya. Kata cowok itu, nanti malam kita akan pergi ke arah bukit. Dan aku berucap, warga semua maksudnya? Iya, semua warga diarahkan menuju bukit. Lah emang mau ngapain? Katanya mau ngebongkar kebusukan Juragan Munir. Dan aku bergumam, bukankah malam ini ada penyerahan tumbal? Apa tidak berbahaya warga ke sana? Aisyah, ngelamun ini anak. Iya, ada apa, Van? Mau ikut gak nanti malam ke bukit? Sebelum aku menjawabnya sudah terdengar suara yang memanggil. Tolong bikinin kopi untuk tamu kita. Tamu siapa? Dan Irfan menjawab, mana aku tahu, aku balik dulu ya, Dan aku menjawab, oke. Seketika Irfan balik lagi. Tahu nggak siapa tamu yang bersama amangmu itu? Dan aku cuma menggelengkan kepala saja. Dia cowok yang aku maksud itu. Dan aku pun penasaran ketika aku beranjak dari tempat dudukku, hanya sekedar ingin tahu siapa yang bersama mamangku. Setelah aku tahu siapa orangnya, dia ternyata Bayu Aji. Dan Irfan nyeletuk, gimana, gantengan gua kan? Aku hanya tersenyum simpul dan aku berucap, Mang, apa boleh aku bicara dengan tamu Amang ini? Amang berkata, apa kamu mengenalnya, Aisyah? Dan aku hanya manggut dan mengiyakan saja. Iya, Mang, Aisyah mengenalnya, mari ikut aku. Dan Bayu Aji berkata, permisi, Mang, sebentar. Oh ya, silakan. Maksudnya apa, Bay? Apa tidak membahayakan warga kalau mereka ke bukit semua? Dan Bayu berkata, ini bagian dari rencanaku, Ai. Aku butuh bantuan dari warga setempat. Terus bagaimana caramu meyakinkan para warga? Hal yang mudah untuk aku lakukan. Dasar apa? Demit, jin. Tapi aku tampan kan? Dan aku melihat senyuman Bayu yang membuat jantung berpacu dengan kencang. Aku serentak memalingkan wajahku ke arah lain dan berkata, terserah kamu aja deh, Bay.
Aku sudah atur strategi. Para warga yang menghadapi antek-anteknya Juragan Bengis soal demit kiriman dari seorang dukun, aku sudah singkirkan mereka. Rahayu akan membebaskan jiwa anak yang sudah dijadikan tumbal. Dan sebagian warga akan membebaskan anak yang akan dijadikan persembahan. Aku akan melawan pengawal dari siluman itu. Dan tugasmu, Ai, melawan siluman ular itu sendirian. Apa nggak salah? Kenapa nggak kamu saja, Baik? Dan Bayu berkata, hanya kamu yang bisa melumpuhkan siluman ular itu, Ai. Kenapa kamu begitu yakin kalau aku bisa? Bayu tidak menjawab pertanyaanku. Apa aku bisa? Gumamku. Singkat cerita, di malam itu sudah banyak warga yang berkumpul, yang mau menuju ke arah bukit dengan pencahayaan dari obor dan sebuah balok kayu. Hanya untuk jaga-jaga saja. Bayu Aji membawa sebagian warga ke arah bukit berada yang membutuhkan 20 menit perjalanan dari arah perkampungan. Aku dan Rahayu memotong jalan hanya butuh beberapa detik. Sudah sampai di tujuan dengan merogoh sukmo. Aku dan Rahayu berpencar, sedangkan Rahayu masuk ke dalam rumah kosong itu, tempat yang aku tuju ruangan bawah tanah. Tempat di mana aku melihat siluman ular menerima tumbalnya. Dan benar saja, sesampainya aku di tempat itu, aku melihat Juragan Munir yang sedang menyiapkan sesajen untuk ritual persembahan. Banyak anak kecil yang terikat dijadikan satu dengan raut muka yang teramat ketakutan dengan mulut yang tersumpal kain. Juragan Munir yang sedang berkomat kamit memanggil sesembahan yang dia puja itu. Dan benar saja, sosok itu pun datang dengan perwujudan ular setengah manusia. Bentukan ular sebesar pohon kelapa dari perut ke atas adalah sosok wanita yang anggun walau gigi taringnya mencuat. Dengan lidah bercabangnya tapi dia tetap cantik. Aku menyimak obrolan mereka. Aku akan menyerahkan semua anak-anak ini, Nyai. Tapi aku menginginkan seorang gadis supaya aku bisa memiliki seutuhnya, Nyai. Dan sosok itu berucap, bukankah aku sudah berikan ilmu pengasihan kepadamu? Wanita itu bukan wanita sembarangan, Nyai. Kau sebutkan saja, siapa wanita yang kau inginkan itu? Gadis itu tinggal di rumahnya si Anton yang bernama Aisyah. Dan sosok itu tertawa, terbahak-bahak. Aku bergumam, berarti aku yang diincar oleh Juragan Munir. Dan sosok itu berucap, aku terima persembahanmu. Pada akhirnya aku keluar dari tempat persembunyianku dan berkata, tunggu, aku tidak akan biarkan ini semua terjadi. Dan sosok itu berkata, kau, bagaimana kau bisa ada di sini? Nyai, itu dia wanita yang aku sebutkan tadi. Nyai, ingat kesepakatan kita. Aku akan serahkan lebih banyak anak untuk ditumbalkan, asal jangan kau sakiti wanita itu, karena aku menginginkannya. Dan sosok itu pun berucap, diam, untuk yang satu ini aku gak bisa memberikannya. Kurasa kita berjumpa lagi, anak manusia. Ada urusan yang belum aku selesaikan dengan dirimu. Dulu kau menggagalkan tumbalku, tapi tidak untuk sekarang. Kau harus mati di tanganku. Dan Juragan Munir berkata, jangan, Nyai, ini bukan kesepakatan kita. Dia harus jadi milikku. Seketika sosok siluman itu mengibaskan ekornya dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Aku mendengar suara anak saling menjerit ketakutan, dan aku memanggil Sri Anjani supaya mau membantuku, dan dia pun hadir. Aku berkata, bawa semua anak itu pergi, Sri, keluar dari tempat ini, cepat. Baiklah. Aku masih melihat Juragan Munir masih memohon kepada sosok siluman itu. Sampai suatu ketika hal yang tidak akan aku lupakan. Sosok itu geram dengan Juragan Munir yang masih ngotot supaya aku tidak dimangsanya. Pada akhirnya Juragan Munirlah yang jadi pelampiasan amarah dari sosok itu sendiri. Juragan Munir tewas mengenaskan, dililit dengan erat sampai tulangnya remuk dibuatnya dan bola matanya terlepas dari rongganya. Setelah sosok itu tidak berdaya, sosok itu menjatuhkannya ke lantai. Aku melihatnya, tubuh yang sudah tidak berbentuk lagi. Sangat disayangkan berakhir mengenaskan di tangan sosok yang dia sembah. Dan sosok itu berkata, giliranmu, sembari menunjuk ke arahku. Sosok itu mengibaskan lagi ekor ularnya. Yang bisa aku lakukan hanya menghindar semampu yang aku bisa. Tapi pada akhirnya aku pun tertangkap juga. Tubuhku dililitnya dengan kuat, sesak yang aku rasa. Di lain tempat,
Para warga berusaha menangkap antek-antek yang ditugaskan oleh Juragan Munir. Sudah ada 10 orang yang berhasil dilumpuhkan dan diikat. Pada akhirnya para warga sampai di depan halaman rumah yang tidak berpenghuni alias rumah kosong yang berada di atas bukit. Secara mengejutkan banyak anak-anak yang keluar dari rumah tersebut dan menghampiri para warga. Dan Irfan berkata, "Mereka anak-anak yang akan dijadikan persembahan, Pak. Tolong dibantu dulu." Serentak rumah itu roboh dengan sendirinya, rata dengan tanah. Warga yang melihat kejadian itu sangatlah terkejut dengan apa yang telah terjadi. Serentak para warga berucap, "Alhamdulillah, syukur anak-anak ini cepat keluar dari rumah itu. Kalau tidak, entah apa yang bakalan terjadi." "Iya benar, Pak. Ya sudah, kita bawa anak-anak ini ke balai desa." Cerita beralih dari sudut pandang Rahayu. "Brengsek perisainya." Rahayu menggerutu dikarenakan perisai yang teramat kokoh. Seketika Sri Anjani menghampiri dan berkata, "Dan Ayu bagaimana dengan perisainya?" "Teramat sulit, Sri. Bagaimana kondisi di luar sana?" "Anak yang mau dijadikan tumbal sudah terbebas dan sedang diurus oleh para warga dan dibawa ke balai desa." "Aisyah, di mana dia sekarang?" "Dia di ruang bawah tanah bersama sosok siluman itu." "Bantu aku, Sri, menghancurkan perisai ini." "Baik, dan Ayu." Pada akhirnya Sri dan Rahayu menggabungkan energi yang tersisa. Sampai pada akhirnya perisai itu pun bisa dihancurkannya juga. Dengan segera Rahayu membebaskan jiwa-jiwa yang tertahan. Seketika goncangan yang membuat bumi seakan terguncang. Dan Rahayu berkata, "Apa yang terjadi, Sri?" "Ada kemungkinan rumah ini akan roboh." "Apa yang terjadi dengan Aisyah, Sri?" "Entahlah, lebih baik kita membawa dulu jiwa yang terlantar ini keluar." Di lain tempat, Bayu Aji yang sudah kepayahan melawan 3 sosok bawahan Ratu Siluman Naga Gini, sudah banyak luka di mana-mana yang Bayu Aji dapatkan di pertempuran kali ini, dan Rahayu mencoba membantu. "Bayu Aji, apa kau tidak apa-apa?" "Rahayu, Aisyah di mana?" "Aku rasa Aisyah masih di ruangan bawah tanah." "Lebih baik kau pergilah bantu Aisyah." "Tapi baik, dirimu terluka." Tiba-tiba sosok itu tertawa seakan merasa telah menang dan berkata, "Anak manusia yang kalian jaga dan kalian banggakan pasti sudah menjadi santapan sang Ratu Naga Gini." Tidak disangka 3 buah anak panah menembus kepala ketiga sosok bawahan Ratu Naga Gini. Sampai pada akhirnya ketiga sosok itu pun lenyap. "Anak panah? Siapa yang menggunakan pusaka itu, baik?" "Entahlah." Kembali ke sudut pandang Aisyah. Semakin aku meronta, semakin kuat lilitan yang aku rasakan. Seketika pandanganku buram, karena oksigen yang aku hirup semakin menipis. Nafasku mulai tersegal, dan sosok itu berucap, "Pada akhirnya, kau akan mati di tanganku, anak manis. Tidak ada yang bisa mengalahkan Ratu Naga Gini. Aku rasa aku akan melahap habis tubuhmu untuk memulihkan tenagaku dan memberikan aku kekuatan yang baru. Anak gadis yang istimewa, bersiaplah." Akan tetapi sebelum itu terjadi, entah cahaya dari mana yang menyelimuti tubuhku dengan cahaya kuning keemasan. Yang aku rasakan energi ini hangat menjalari tubuhku. Dan sosok itu menyadarinya dan terucap sebuah kalimat, "Ini tidak mungkin." Dan aku berucap, "Kau telah membangkitkannya, maka tanggung akibatnya." Serentak aku melayangkan pukulan demi pukulan ke arah sosok itu, disertai ilmu kanuragan yang tersisa. Aku melihat sosok yang sudah tidak berdaya karena di setiap pukulan tersimpan energi dari pusaka yang berada di dalam diriku, yang bisa melumpuhkan lawan dan menghancurkan kekuatan dari sosok itu sendiri, sehingga siluman itu dibuat tidak berdaya. Perwujudan dari sosok itu menyusut menjadi seorang nenek peot dan kulit yang menggelambir, dan sosok siluman itu berkata, "Tidak, ini tidak mungkin. Kekuatanku, kecantikanku, semuanya." Seketika sosok itu menjerit membuat telingaku sakit. "Ini tidak mungkin terjadi padaku." Aku melihat sosok itu ingin menghampiri diriku yang masih berdiri tidak jauh darinya, tapi seakan sosok itu tidak berdaya, seolah tidak ada energi lagi pada dirinya. Siluman itu berkata, "Musnahkan saja aku, jangan kau biarkan aku seperti ini." Tiba-tiba ada cahaya merah yang membawa sosok itu dari hadapanku.
Singkat cerita, setelah aku kembali ke permukaan, aku melihat Bayu Aji, Rahayu, dan ketiga sosok itu yang masih sengit dalam pertempuran, dan aku mendengar ada bisikan di telingaku untuk aku menggunakan pusaka yang ada dalam diri untuk melawan ketiga sosok itu dari jarak jauh. Pada akhirnya aku menggunakan untuk pertama kalinya sebuah busur tanpa anak panah. Aku mencoba membidik ketiga kepala sosok itu, dan hal mengejutkan pun terjadi. Anak panah yang entah dari mana datangnya melesat dengan cepat menuju ke arah yang aku bidik tadi, dan pada akhirnya ketiga sosok itu pun musnah seketika. Aku pun terjatuh. Sebelum aku tidak sadarkan diri, samar-samar aku melihat Bayu Aji menghampiriku dan berkata, "Aisyah, kau tidak apa-apa kan?" Dan dia hampir mencium bibirku. Di lain tempat, serentak tubuhku terjatuh di atas ranjang yang cukup membuatku linu, di bagian pinggang dan sakit di bagian kepala. Dan aku bergumam, "Mimpi. Jadi Bayu Aji yang mau menciumku itu cuma mimpi. Duh, kayaknya ini kepala kebentur deh. Pas tadi jatuh dari atas ranjang. Semoga saja ini kepala gak konslet." Aku mendengar suara yang berdehem. "Gimana? Mimpimu indah?" "Rahayu?" Aku mengernyitkan dahiku dengan perkataan Rahayu barusan. "Maksudmu apa yuk? Jika aku gak menjatuhkan tubuhmu, kamu gak bakalan terbangun dari mimpimu itu. Jadi Bayu Aji beneran mau itu ke aku yuk?" Itu. Dia ingin memberikan napas buatan untukmu karena semalam kau kelelahan dan jatuh pingsan, Ai. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh iya yuk, gimana anak-anak itu?" "Mereka masih di balai desa dan Bayu pun ada di sana." Singkat waktu aku melihat Amang Anton dan Bayu Aji berjalan beriringan menuju ke rumah. Mereka tertawa riang gak tahu apa yang lagi dibahas. Bayu setelah melihatku, dia gelagapan dan berucap, "Aisyah, kamu sudah bangun? Gimana keadaanmu?" Aku berkata, "Aku ingin bicara denganmu." Aku melihat raut wajah kebingungan dari Mang Anton, dan kami berdua menghindar dari tatapan Mang Anton. Aku mulai bertanya, "Oh ya baik, kamu sebelumnya sudah tahu kan kalau pusaka Raden Abbas Sanjaya ada padaku, lebih tepatnya di dalam diriku?" Dan Bayu berkata, "Emang kamu gak ngerasakan energi yang terpancar dari pusaka itu, Hai? Pusaka itu kan aktif jika kamu dalam bahaya dan merasa terancam. Raden menyimpan pusaka itu di dalam dirimu. Dan satu lagi pertanyaanku, semalam apa yang akan kamu lakukan, Bayu?" Seketika membulat mata Bayu karena pertanyaanku, dan dia berkata, "Itu aku Dan ada seseorang yang memanggil namaku dari arah belakang. "Aisyah, kamu di mana?" Ternyata itu Bibi. "Iya Bi, bentar." "Rupanya kalian di sini. Makan dulu. Katanya kamu mau balik hari ini." "Oh iya Bi, aku siap-siap dulu ya Bi." "Ya sudah, cepet sana." Pada akhirnya di sore itu aku balik ke kota Bogor, dikarenakan keesokan harinya aku sudah harus masuk kerja. Setelah beberapa bulan dari kejadian soal bukit itu, aku mendengar kabar kalau warga sudah membersihkan bukit itu dari semak belukar dan sudah bisa bercocok tanam seperti menanam sayuran. Dan rumah di atas bukit sudah diratakan dengan tanah. Nasib anak-anak itu diurus sama seluruh warga. Dibuatkan pondok di dekat masjid untuk mereka tempati. Kalau soal penampakan yang berada di bukit, Bayu sudah membersihkan dari hal yang tidak diinginkan. Semoga saja kita bisa mengambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat Mbak Naya, terima kasih sudah mengirimkan kisahnya ke kami. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan ingin dibawakan di sini, nanti silakan saja hubungi kontak admin yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.